pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia. Kita boleh beribadah walaupun mungkin dalam suasana pandemi. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun kita beribadah, itu tidak menghalangi keberadaan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita memulai ibadah pagi ini yang kita alaskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Dia, dan kita minta supaya rohnya sendiri yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama angkat sebuah pujian, sujud di altarnya. Saya persilakan dalam melalui pujian ini boleh mengantarkan kita untuk datang kepada Dia. Silakan singer untuk boleh menyanyikan terlebih dahulu bait pertama dan kedua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sama-sama, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
saat datang di Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kita minta supaya sungguh Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi ini. Inilah setiap kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu untuk datang kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah ketidakberdayaan kami, di tengah-tengah mungkin pergumulan kami masing-masing, kami hanya hari ini Tuhan mau datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami satu persatu, Engkau mengerti segala pergumulan kami satu persatu. Dan kami rindu Tuhan, melalui ibadah kami pada hari ini, sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Sekali lagi Tuhan, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, kami boleh kembali disegarkan. Kami boleh mengalami kembali jamahan Tuhan bekerja. Kami boleh mengalami kembali kedekatan bersama dengan Engkau. Engkau hadir dan bekerja di antara kami, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama dengan sukacita kita mau memuji Dia. Karena kita punya Allah yang patut kita puji dan kita tinggikan. Kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hatiku Percaya.
Puji Tuhan, karena Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Baginya tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar ketika kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita berkata demikian dari Efesus pasal 1 ayat 17. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, Dia adalah Allah yang sudah mati bagi kita. Dia sudah mencurahkan darahnya bagi saya dan saudara. Dan hari ini bagaimana respon kita akan kasih penebusan yang sudah Kristus berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini pujian yang cukup lama, tapi mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita sudah ditebus, sudah selayaknya hidup kita juga diserahkan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa teman, serahkan semuanya, kelak hati gemar, jalanilah beri berkat besar. Oh Yesus menghalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan bait yang ketiga. Karena Yesus sudah mati buat saya dan saudara, mari kita berikan hidup kita untuk Dia. Hidup bagi Yesus di ladangnya, beritakan Injil, kabarkan selamat, cari akan orang yang belum dengar, domba terhilang hantar padanya. Oh Yesus menghalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan tak serahkan hidupku gantiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Oh Yesus menghalisku, ku serahkan
Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam bagi jemaat GKI Anugerah serta simpatisan GKI Anugerah yang menyaksikan tayangan ini. Shalom. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua dan kita berada dalam keadaan baik. Kalaupun kita sedang berjuang menghadapi pandemi ini, biarlah kita tetap bersandar kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan kami mau menyerahkan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami. Dan kami mau berdoa supaya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan boleh berbicara bagi masing-masing kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, hidup untuk menghasilkan buah. Hidup untuk menghasilkan buah. Saudara sekalian, untuk memulainya saya mencoba untuk membagikan kepada kita pengalaman dari seorang yang bernama Viktor E. Frankl. Seorang Yahudi yang mengalami kejahatan pasukan Nazi. Dan pada waktu itu saudara sekalian dia ditangkap, ditawan, seluruh keluarga dan teman-temannya dirampas harta miliknya bahkan nyawa mereka. Dan pada waktu itu Viktor mengingat kejadian di mana pasukan Nazi menanggalkan semua pakaian, bahkan cincin pernikahan yang dimiliki oleh dia, semuanya dirampas. Kebebasannya dirampas, haknya dirampas, dan semua yang dia miliki dirampas. Namun ketika itu terjadi, Bapak Viktor ini kemudian mendapat sebuah kesadaran bahwa ada satu hal yang tidak bisa dirampas oleh pasukan Nazi, yaitu kemampuannya untuk menentukan pilihan. Kemampuannya untuk menentukan pilihan, meresponi keadaan yang di luar. Dia tidak bisa mengendalikan keadaan yang di luar, tapi dia bisa mengendalikan pilihan yang dia tentukan dari dalam. Saudara sekalian, dalam kondisi pandemi yang tidak mudah seperti sekarang ini, bukanlah hal yang mudah bagi semua kita untuk berespon. Tapi paling tidak ada dua respon secara umum kita bisa kategorikan. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang bersungut-sungut. Dan kategori yang kedua adalah orang yang belajar untuk bersyukur. Walaupun mereka berada dalam keadaan keterbatasan, kesusahan yang sama, tapi mereka memilih untuk bersyukur. Sekali lagi, mereka memilih untuk bersyukur. Saudara sekalian, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang memilih untuk bersyukur dalam keadaan tidak mudah. Salah satunya adalah Paulus. Seperti pendeta Cheng Lison minggu lalu sudah membicarakannya, bahwa kitab Filipi yang kita baca renungkan sepanjang 4 minggu di bulan Juli ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus di dalam penjara. Kebebasannya sedang dirampas, hidupnya sedang tidak bebas, sedang terbatas, sedang menunggu hukuman. Namun dia memilih untuk bersyukur, memilih untuk berbuah, memilih untuk berkarya. Bahkan di dalam kitab Filipi 4 ayat 4 ada satu ayat yang luar biasa. Sehingga surat Filipi ini saudara sekalian disebut sebagai surat sukacita. Sebab di situ Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, aku berkata, bersukacitalah. Saudara sekalian, mungkin Paulus juga mengingat kejadian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 40. Ketika pertama kali Paulus menginjakkan kaki ke kota Filipi. Ketika itu saudara sekalian, di dalam diskusi dengan masyarakat di kota Filipi, dia akhirnya difitnah, dikatakan yang tidak benar, dan kemudian ditarik dari kerumunan, lalu mungkin dilempari, diludahi, dipukuli, dan akhirnya mereka dirajam, diadili dengan tidak adil, dan dimasukkan dalam penjara terbelenggu. Semuanya dirampas dari hidup mereka. Malam itu mungkin Paulus dan Silas berpikir itu adalah malam terakhir mereka hidup di dunia ini. Tapi dalam keadaan seperti demikian,
mereka memilih untuk bersyukur, memilih untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, mengingat-ingat kebesaran Tuhan, mengingat karakter Tuhan. Dan pada malam itu mereka menaikkan syukur, semua tawanan lain mendengarkan. Dan Alkitab mencatat Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada gempa bumi di kota Filipi, dan kemudian Paulus Silas semua tawanan terbebas. Dan kemudian Paulus dan Silas justru memenangkan kepala penjara di Filipi. Saudara sekalian, dalam keadaan terbatas, memilih untuk bersyukur, memilih untuk berbuah. Bagaimana Paulus bisa melakukan hal itu? Nah, ini yang kita akan belajar. Saudara sekalian, yang pertama Paulus terfokus pada Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21 berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara sekalian, fokus daripada Paulus tidak pada problem, tapi kepada Tuhan Yesus. Paulus tidak sedang menyangkali keadaannya yang sedang berada dalam keterbatasan. Dia menerimanya, dia mengakuinya. Tapi di sisi yang lain, dia juga mau mengakui tentang kehadiran Tuhan Yesus dan kebesaran Tuhan Yesus. Maka matanya dia pilih untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk fokus kepada Tuhan. Kita lebih mudah untuk fokus kepada permasalahan kita. Namun sepanjang kisah Alkitab seperti Daud, kemenangan diambil ketika mata Daud terfokus kepada Allah. Ketika berhadapan dengan Goliat, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan kegagahan, dengan tombak, dengan lembing, dengan perisaimu. Tapi aku mendatangi engkau dengan Allah. Goliat tidak bisa melihat Allahnya Daud. Tapi Daud melihat Allah di belakang dia, memandang dia, dan bersiap siaga untuk berperang bagi dia. Saudara sekalian, mampukah saya dan saudara dengan mata iman kita melihat Tuhan? Jikalau tidak, bukankah ini saat yang tepat untuk kita merendahkan hati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukalah mata imanku untuk bisa melihat Engkau yang jauh lebih besar dibandingkan dengan persoalan yang sedang kuhadapi ini. Sepanjang 40 tahun rakyat atau bangsa Israel berjalan di padang gurun, mereka berjuang. Engkau berjuang, saudara sekalian, untuk bersyukur. Sebab sekalipun mereka melihat tiang awan dan tiang api di depan mereka berjalan bersama dengan mereka, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa yang dialami di depan mata mereka, hati mereka tetap saja lebih memilih untuk bersungut-sungut. Saudara sekalian, karena itu memilih untuk bersyukur adalah sebuah disiplin rohani yang kita mesti bangun setiap hari. Ketika kita membuka mata kita, apa yang kita lihat? Apakah yang dapat kita lihat? Masalah yang besar ataukah Tuhan Allah yang maha besar? Kedua, Paulus mengabdikan diri pada Tuhan Yesus. Bukan hanya fokus pada Tuhan Yesus, tapi dia mengabdikan diri pada Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Minggu lalu pendeta Cheng Lison mengutip ayat ini, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini yang Paulus inginkan. Di dalam ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus sangat rindu sekali hidupnya memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 22 dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku artinya adalah bekerja untuk memberi buah. Saudara sekalian, hidup ini adalah tentang pengabdian. Beberapa di antara kita kehilangan saudara-saudara yang kita kasihi karena pandemi ini. Saudaraku, mereka bukanlah orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Bukan berarti juga Tuhan lebih mengasihi kita sehingga kita tidak pulang ke rumah Bapa di sorga pada saat seperti sekarang ini. Tidak. Ini bicara tentang waktu pengabdian yang sudah berakhir.
Tuhan bisa memanggil kita dengan cara apapun juga, termasuk dengan cara pandemi seperti sekarang ini. Tapi itu tidak bicara tentang kasih Tuhan yang surut bagi kita, melainkan berbicara tentang masa pengabdian yang telah berakhir. Ketika kita, saudara sekalian, ada dalam keadaan baik-baik saja, keadaan paling nyaman, paling terbaik, tapi kalau masa pengabdian kita sudah berakhir, maka kita pun akan kembali kepada Tuhan Bapa di sorga. Oleh sebab itu saya memberi penghiburan bagi keluarga yang merasa kehilangan masa pengabdian mereka-mereka yang kita kasihi. Bagi Tuhan sudah berakhir, dan ini waktunya mereka menerima upah, berada di sorga bersama dengan Bapa di sorga, di dalam ketentraman yang kita inginkan pula. Kembali kepada Paulus. Paulus berkata, saya ingin mati dan bersama dengan Kristus. Itu adalah keuntungan. Tapi kalau saya hidup, berarti saya harus berbuah. Apa buah yang bisa kita hasilkan dalam masa-masa sukar seperti sekarang ini? Paling tidak ada 3, saudara sekalian. Yang pertama adalah mengucap syukur. Tadi kita sudah bahas sedikit. Tahukah saudara bahwa mengucap syukur menurut pemazmur adalah sebuah persembahan yang diberikan di mezbah Tuhan. Sementara sungut-sungut adalah sebuah pemberontakan kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saudara sekalian, waktu kita bersyukur, kita sedang menyembah Tuhan dan berkata, Engkau yang bertahta atas semuanya. Seperti Ayub, ketika semua yang dia miliki dirampas, bahkan kesehatan yang dia miliki dirampas oleh si jahat, Ayub masih mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya, dan hati yang tulus dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Buah yang kita bisa berikan pertama dalam masa yang gak mudah ini adalah hati yang bersyukur. Ketika seseorang bersungut-sungut, dia merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil, sehingga dia merasa punya hak untuk protes. Sulit menerima keadaan, merasa diri benar, dan cenderungannya mencari-cari kesalahan. Akibatnya rasa khawatir tambah besar, rasa takut tambah besar, dan kemudian fokus kepada problem. Tapi sebaliknya buat mereka yang bersyukur, mereka berupaya untuk menerima keadaan, mengakui keterbatasannya, terbuka untuk belajar, dan mencari-cari kebaikan Allah yang bisa ditemukan di masa-masa yang tidak mudah ini. Pilihannya mau bersyukur atau mau bersungut-sungut. Buah yang kedua adalah menolong orang lain. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita dipanggil untuk bisa menolong orang lain. Tapi mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita menolong? Kita pun perlu ditolong. Ini luar biasa. 2 Korintus pasal 8 cerita tentang jemaat yang kecil, yang sederhana. Mereka berusaha untuk membantu jemaat lain yang sedang mengalami bencana kelaparan. Mereka berpuasa sedemikian rupa, dan kemudian mereka mampu menyisihkan uang makan mereka dan mengirimkan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kelaparan. Bukan karena mereka kelimpahan, tapi justru di tengah-tengah keterbatasan. Tetap menopang sekalipun sedang ditopang. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat baik buat kita berbagi kemurahan. Supaya kemurahan Tuhan tersalurkan kepada orang lain. Saat ini adalah bukan saat untuk buat kita membuat kerakusan, menumpuk harta kita. Tidak. Tapi saat ini adalah saat bagi kita untuk berbagi dan menolong, menopang orang lain sesama kita. Saudara sekalian, apalagi buat Bapak Ibu yang di dalam kemurahan Tuhan di masa pandemi ini justru dibuka jalan sehingga bisnis Bapak Ibu melimpah lebih daripada sebelumnya. Bukankah engkau sedang dipercaya seperti Yusuf memiliki lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung gandum untuk menghidupi sekian banyak orang? Berbagilah, menolonglah. Itu buah yang kita bisa berikan. Yang ketiga, marilah kita bersaksi dan mewariskan iman. Satu hal fakta yang tidak bisa dibantah adalah ketika pandemi ini, saudara sekalian, semua orang dipaksa masuk ke dalam rumah. Semua dipaksa untuk berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah. Dan itu adalah kesempatan yang besar untuk kita berbagi tentang iman kita, bersaksi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Bahkan bagi orang tua ini adalah saat yang tepat untuk membagikan imanmu kepada anak-anakmu.
Saya berdoa dan berharap biarlah anak-anak kita, generasi kita mengingat ketika ada masalah mereka harus cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan karena mereka melihat engkau dan saya saat ini berlutut meminta pertolongan Tuhan pada masa yang tidak mudah ini. Bukan menjauhi Tuhan, bukan jarang berdoa, bukan malah tidak pernah membaca Alkitab. Sebaliknya kita bisa berbuah dengan bersaksi dan membagikan iman kita kepada mereka yang di sekeliling kita. Kalau ada masalah kita cari Tuhan. Bagaimana bisa melakukan itu semua? Bisa mengucap syukur, bisa menolong orang lain, bisa bersaksi dan mewariskan iman. Belajar dari Paulus, maka kita perlu menentukan makna hidup atau tujuan hidup yang kita inginkan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu Daud. Tapi bagi kita bagaimana? Coba isi. Karena bagiku hidup adalah titik. Kalau titik-titik itu kita isi dengan kemewahan, kita akan kecewa. Kalau kita isi dengan uang, kita akan kecewa. Kalau kita isi itu dengan berfoya-foya, bermain, kita akan banyak kecewa. Sebab itu hanya sementara belaka. Tapi kalau kita berkata karena hidup bagiku adalah Kristus, maka kita akan menemukan sebuah makna kehidupan yang melimpah, suatu makna kehidupan yang melampaui kefanaan dan keterbatasan hidup ini. Satu, temukan makna hidup. Yang kedua, gunakanlah hak untuk berkomunikasi dengan Allah lewat berdoa. Ketika kita menghadapi persoalan, tentu reaksi kita merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Paulus bilang solusinya adalah berdoa, minta kepada Allah. Berdoa itu adalah bukan kewajiban, berdoa adalah hak untuk kita berkonsultasi, bercerita, membagikan keluh kesah kita di saat orang lain tidak ada bagi kita. Di saat orang lain tidak bisa mengerti kita, berdoa adalah waktu paling indah untuk kita mencurahkan isi hati kita. Ketiga, mari kita bersandar kepada kuasa Allah. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bersandar kepada Allah seperti kita sedang bersandar kepada dinding. Kalau kita bersandar dan sungguh-sungguh bersandar, maka seluruh kekuatan kita berikan kepada dinding itu. Tapi memang suka banyak yang aneh. Kita bersandar kepada dinding tapi kita juga sambil nahan, capek. Kalau kita mau bersandar kepada Allah, secara total kita serahkan kepada Allah. Dan secara total kita percayakan keputusannya kepada Allah. Dan kita berkata, Tuhan, semua yang kau putuskan adalah baik. Roma 8 ayat yang ke-28. Terakhir, mari kita meyakini janji Allah. Allah akan memelihara kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Kalau Dia sudah memberikan Yesus anaknya, apalagi yang Dia tidak berikan kepada kita. Yakini itu. Yakini bahwa Tuhan sendiri yang berkata, lihat burung di udara, aku pelihara, bunga bakung, aku pelihara, apalagi engkau dan saya anak-anakku. Burung di udara tidak akan pernah jatuh tanpa izin daripada Tuhan Allah. Mari kita yakini dan kita terus fokus kepada janji itu. Saudara sekalian, hidup untuk menghasilkan buah, kita bisa dapatkan ketika kita menemukan makna kehidupan. Kita menggunakan hak untuk berdoa, kita mengandalkan kuasa Allah dan percaya kepada janji-janji Allah. Ya, hidup ini sulit, kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi ini juga kesempatan untuk kita menikmati janji Allah, menikmati kemenangan bersama dengan Allah, menikmati hal-hal yang belum pernah kita nikmati bersama dengan Tuhan Allah. Saya memanggil kita semua untuk memandang persoalan saat ini yang kita hadapi yang tidak mudah ini sebagai kesempatan untuk berbuah, kesempatan untuk menikmati janji-janji Tuhan di dalam kemurahan kebaikan Tuhan. Sejak pandemi kami mendoakan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, anak-anak di Pulau Sumba, anak-anak panti asuhan di Lembang, di Ambarawa, beberapa yang dikenal oleh saya, istri, dan kedua anak kami karena kami pernah melayani bersama-sama. Dan saudara sekalian, setiap malam kita berdoa tentang kondisi pandemi ini, tentang COVID ini. Dan beberapa kali, entah saya, entah anak saya, entah istri saya, digerakkan oleh Tuhan untuk berbagi, untuk menolong, untuk menyapa mereka dengan sesuatu
yang seperti makanan atau sesuatu yang kami bisa kirimkan, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Dan saudara sekalian, sepanjang tahun ini saudaraku, kami melihat anak-anak kami menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Banyak orang berpikir kalau kita memberi kita akan kehilangan. Sebaliknya di dalam Tuhan, ketika kita memberi kita akan diberi. Saudara sekalian, satu kali anak kami, dan kami semua bergumul dengan Filipi 4 ayat 19 berkenaan dengan masa depan daripada anak kami yang pertama yang akan memasuki masa kuliah. Dia bertanya-tanya masa depan saya bagaimana dengan penghidupan saya. Maka kami membagikan ayat Filipi 4 ayat 19. Dan di dalam minggu itu ada 3 keluarga yang perlu ditolong. Lalu kami bersama-sama bersekutu dan menentukan seberapa besar yang kami bisa bagikan secara diam-diam kepada keluarga tersebut. Untuk mereka juga melihat bukan kami tapi Tuhan yang menggerakkan kami. Dan pada waktu itu pula anak kami melihat bagaimana mereka diberkati oleh orang lain dengan cara yang kami tidak duga, yang mereka juga tidak sangka-sangka. Lalu kedua anak kami berkata, betul, kita diberkati ketika kita memberkati. Saudara sekalian, kiranya di dalam masa yang tidak mudah ini, kita tetap punya hati untuk bersyukur dan mau berjuang untuk berbuah. Sekalipun susah, tapi kita mau berbuah. Khotbah ini memang sengaja saya siapkan untuk menjadi persiapan buat kita memasuki 1 bulan penuh tentang misi. 1 bulan Agustus, selama bulan Agustus berbicara tentang misi, mengingatkan gereja tentang panggilannya. Gereja hadir di dunia ini untuk melakukan misi, untuk memberitakan kasih Allah, untuk menyatakan kebaikan Allah kepada segala umat. Dan biar kita mempersiapkannya. Di dalam misi itu kita mencoba untuk mengangkat tema turning back. Berbalik kembali kepada hati Allah yang mengasihi dunia ini. Sekalipun dalam keadaan yang tidak mudah, kita tetap mau berbuah. Sekalipun yang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, gereja kita doakan untuk tetap berbuah. Banyak orang yang percaya pada Yesus, banyak orang yang disegarkan, dipanggil kembali. Bahkan banyak orang yang boleh menikmati berkat jasmani seperti Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang kepada mereka yang sedang mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan ada di tangan Anda. Apakah Bapak Ibu akan ikut bersama-sama untuk hidup di dalam keterbatasan tapi tetap menghasilkan buah? Atau saudara akan berhenti dan terus bersungut-sungut? Kiranya Tuhan menolong dan menggerakkan dengan kuasa Roh Kudus memakai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kemuliaan-Nya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Selamat menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami dalam keadaan yang tidak mudah untuk tetap boleh menyerahkan, mengabdikan diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tolonglah kami, bantulah kami. Kami boleh digerakkan menjadi alat saluran berkat buat orang lain karena Engkau sendiri. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hamba-Mu mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berjuang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah mereka terus bersemangat melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Kebaikan Tuhan di dalam setiap tarikan nafas mereka. Mereka boleh menaikkan syukur, pujian, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah Engkau yang memulihkan mereka. Bagi mereka yang sedang berduka, biarlah Bapa di sorga Engkau yang merangkul dan mendekap mereka dengan kasih-Mu, menghangatkan mereka dengan kebaikan-Mu. Bagi mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar, ya Allah, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Rafa, kami berteriak kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah hidup kami, sepanjang kami masih diberi kesempatan, biarlah kami berbuah di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, marilah dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi dan segala abad kita mengakui pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengikrarkannya dengan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan memberikan sebagian daripada uang kita yang sebenarnya juga merupakan milik daripada Tuhan, yang sudah Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan persembahan saudara boleh melalui rekening yang tertera pada layar saudara masing-masing, ataupun melalui scan QR yang tertera juga pada layar saudara. Kita sama-sama dengan sukacita dan sukarela boleh bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya undang kita bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi kami pada hari ini, kami bersama-sama Tuhan boleh kembali datang bersyukur kepada Tuhan, dan kami boleh mengungkapkan syukur itu Tuhan melalui persembahan kami. Kami tahu Tuhan persembahan kami yang kecil yang mungkin tidak layak, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami, bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami percaya Engkau yang memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Engkau sendiri yang akan menjamah juga setiap para pengurus gereja kami di dalam mengelola keuangan gereja. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi atas bangsa ini, begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang juga mungkin mengalami kesusahan. Begitu banyak orang-orang di sekitar kami, bahkan juga mungkin jemaat keluarga kami sendiri yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin mengalami kesulitan di tengah-tengah usaha atau pekerjaan kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang senantiasa menjadi sumber berkat bagi setiap kami, dan Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menerima persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita dan sukarela. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, sambil persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama akan kembali menaikkan pujian yang tadi, Hidup Bagi Yesus. Kita nyanyikan refnya saja 2 kali berturut-turut. Yesus mukhalisku, musrahkan diriku, karena Tuhan rasakan hidupku gantiku. Tiada lain Tuhan, hatiku tatamu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Oh Yesus mukhalisku, musrahkan diriku,
Di akhir daripada ibadah ini, mari kita pulang untuk menghasilkan buah. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan Allah Roh Kudus menyanggupkan kita untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan ini sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.